sahabat Sonora, pencinta buku ramalan yang saya tulis setiap tahun berikut kalender Imlek yang senantiasa menjadi pedoman bagi Anda semua. Pada kesempatan kali ini, saya hendak menjawab beberapa pertanyaan yang saya dapatkan dari komen pada FSA Feng Shui Enthusiast. Yang pertama saya hendak temui adalah Li Chinwei Wei Weli. Mengupload pertanyaannya pada video Merana Ketiban Bulan 05, menjadi kaya butuh kesiapan dan keberanian. Pertanyaannya memang sangat simpel. Namun, pertanyaannya ini tentu saja menggelitik pikiran saya untuk segera menjawabnya. Katanya, Pak Kang, kalau peletakan toren air di barat dibolehkan apa tidak? Thank you, katanya. Memang pada prinsipnya, Li Chinwei, sahabat dimanapun Anda berada, kalau tidak bersifat dominan, pengondisian toren ataupun gronteng, ya, dimanapun tak akan bermasalah serius, ya. Namun dan walaupun tidak dominan, tentu saja sedikit banyak ada dampak baik buruknya. Apabila hal itu hendak menjadi periksa, jadi senantiasa mau ada antisipasi agar gangguan sekecil apapun tidak terjadi, maka beberapa hal berikut ini patut Anda pedulikan. Air memang merupakan bagian terpenting di dalam kehidupan. Itulah sebabnya mengapa apa yang kita bicarakan ini adalah tata letak rumah, disebut sebagai Feng Shui, angin dan air. Walaupun dalam konteks ini yang dimaksudkan dengan angin di sini juga adalah pencahayaan, jadi tidak sekedar udara belaka. Nah, air di barat akan mengakibatkan barat kehilangan logamnya. Kalau dominan dalam arti kata terlalu banyak di sana, ya, kalau cuma sebagai selang air mungkin tidak jadi masalah. Namun kalau ada gronteng, boleh-boleh saja Anda pikirkan, apalagi kalau gronteng tersebut berukuran besar, ya, terutama apabila kita perbandingkan dengan luas lahan yang tersedia untuk hal itu. Nah, pada barat tentu saja akan mengganggu aspek keberanian untuk menjadi kaya, karena barat adalah tempat ambisi, ya, tempat di mana kita seyogianya berani membuat satu torehan, satu target yang harus kita capai. Apabila tidak, maka pencairan daripadanya tentu saja akan mengakibatkan timbulnya sebuah kekhawatiran. Khawatir apakah saya bisa maju atau tidak, apakah ini bisa berhasil apa tidak, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita membuat rencana kerja, kita sendiri ragu atas rencana kerja tersebut. Dan tentu saja apabila berada pada barat laut. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh kita, khususnya apabila kita ini adalah sebagai orang tua, ya. Seringkali anak bandel, anak susah diatur. Katakanlah dia melawan pada orang tua.
Selalu saja anak yang jadi kesalahannya, ya, yang menjadi biang kesalahan maksud saya. Padahal peletakan air pada bagat laut akan menimbulkan kecenderungan semacam itu. Jadi ada baiknya kalau air jangan kita letakkan pada bagat atau bagat laut. Apakah itu sebagai toren? Kalau toren itu berarti adanya di atas, ataukah sebagai ground tank, sebagai penyimpanan air di bawah tanah. Nah, selain itu tentu kita patut juga memperhitungkan, ya, di bawahnya ada apa? Ada ruang kerja, ruang tidur, ataukah ada dapur? Misalnya di bawahnya ada ruang kerja. Jadi kita perlu mencatat, belum tentu, ya, seseorang yang duduk di bawah gronteng menjadi jelek. Jangan-jangan karena unsur dominannya kayu misalnya, dia mendapat perolehan yang luar biasa. Padahal kalau dia berada pada barat dan kemudian dia itu adalah seorang yang dominan kayu, maka kayu kan kalah dengan logam. Namun karena Anda meletakkan air di atasnya, maka air tersebut tentu saja akan bersumbangsi kepada sang kayu tadi, ya, Anda sebagai pebisnis yang bekerja di bawah toren tadi. Namun kalau itu adalah ranjang, apakah toren tadi tepat berada di atas bagian kepala? Kalau iya, sebaiknya Anda singkirkan dahulu. Kecuali memang sebaliknya, kembali lagi pada analisis mengenai ruang kerja tadi. Kalau memang sifatnya menunjang, oke-oke aja. Tapi sebagai dapur, Anda harus waspada betul. Jangan sampai toren air itu tepat berada di atas posisi kompor. Oke, mudah-mudahan Li Chin-wei, Wei Wei Li memahami hal tersebut. Seperti sudah Anda ketahui bahwa tahun tikus logam Imlek 2571 memiliki 1 bulan tambahan yang disisipkan di antara bulan yang keempat, Sigwe, dengan bulan yang kelima, Gogwe. Dan karenanya dianggap sebagai bulan Sigwe kedua atau disebut juga sebagai Lun Sigwe. Mengingat bahwa kejenuhan kini merupakan salah satu fenomena buruk yang patut ditanggulangi dengan sesegera mungkin agar setidaknya takkan menciptakan dampak negatif bersifat destruktif, apalagi di tengah deraan pandemi COVID-19 yang masih mewabah. Maka peramalan bulan Imlek keempat Sigwe yang dipredikatkan dengan genjot semangat, waspadai muslihat arogan, seyogianya benar-benar dan sungguh-sungguh Anda pedomankan semasif mungkin. Dipedomankan agar genjotan semangat senantiasa menciptakan dampak positif dan konstruktif. Diwaspadai agar ekses, khususnya yang berasal daripada semangat destruktif siapapun yang bermuatan arogansi, yang berkecenderungan mendatangkan berbagai keburukan, kelak takkan mungkin mendera kita. Dengan bersikap begitu, takkan sukar bagi kita untuk kemudian, terutama ketika telah memasuki era Lun Sigwe, mengentalkan hasrat agar upaya kita kian berkelancaran, lancar dan sukses memerangi pandemi COVID-19. Lancar dan sukses pula mengarungi bahtera usaha, walaupun sebelumnya sempat terombang-ambingkan. Untuk mendalami hal tersebut, Anda sebaiknya menyimak video 12 show di Sigwe
dengan seseksama mungkin agar di masa lunsigue Anda dengan cepat dapat mengambil manfaat yang besar untuk menggolkan berbagai keinginan Anda. Ada Kevin Wang yang mengupload videonya. Pertanyaannya maksud saya pada video Feng Shui untuk berbisnis. Dia berkata, saya Vika Davesia, tanggal lahirnya tanggal 10 bulan 1 tahun 1995, jam 1.45 subuh. Ya. Tamatan kuliah teknik biologi. Mau buka usaha yang cocok apa ya, Pak Kang? Mohon petunjuknya. Terima kasih, Pak Kang. Saya berharap jam 01.45 betul subuh, karena subuh setahu saya mulai jam 4 pagi begitu ya. Tapi tidak masalah kalau memang betul jam 1.45 di hari. Anda Vika Davesia lahir sebagai bersio anjing kayu pada hari Selasa tanggal 10 bulan 1 tahun 1995 itu adalah Imlek, tanggal 10 bulan 12 tahun 2545. Sebaiknya Anda mencatat itu jam 1.45. Satu hal yang perlu saya garis bawahi bahwa kendati masalah datang silih berganti, ya, ketabahan menciptakan kebahagiaan, ya, harus diutamakan, ya. Jadi Anda dari komposisi yang ada dikhawatirkan banyak masalah datang mendekat, dan Anda tidak perlu khawatir untuk hal semacam itu. Anda harus bangkit dan bangkit, ya, sampai akhirnya kebangkitan itu akan memberikan Anda satu potensi keberuntungan yang sangat besar di kemudian. Tentu saja cepat atau lambat tergantung Anda dalam melaksanakan apa yang akan disampaikan berikut ini. Yang terpenting adalah satu hal, ya. Nomor satu, Anda sebaiknya tidak baperan dan tidak hanyut ke dalam dunia mistis, ya. Anda punya potensi untuk menjadi, katakanlah, seorang paranormal. Nah, untuk itu saya berharap Anda tidak sering memakai pakaian berwarna kuning, coklat, hitam, abu-abu, dan biru, tetapi seringlah memakai baju warna putih dan merah, ya. Anda usaha cocok di bidang apa? Ada beberapa hal, tetapi yang saya sampaikan adalah yang betul-betul punya potensi sangat baik. Yang pertama adalah yang berunsur api dominan. Yang kedua, yang sama sederajat adalah berunsur air dominan. Jadi Anda bisa berusaha di bidang api dan air, ya, campuran api dengan air. Walaupun itu yang berdiri sendiri ataupun yang terpisah, ada penjelasannya pada buku. Periksa, ya, apa yang terpisah atau apa yang berdiri masing-masing sebagai api dan air. Nah, kemudian pilihan yang agak kurang adalah yang campuran antara tanah dengan air. Ada Lung Xiang. Lung Xiang bertanya pada video Sio Kuda, sifat dasar, peruntungan, serta kiat sukses. Malam pakar, anak cewek nama Cia Chen, Mitsi Firenza, ya, lahir tanggal 22 bulan 10 tahun 2002, jam 22.45 malam. Unsur apa ya? Kuliah jurusan apa yang bagus? Pekerjaan yang cocok di bidang apa? Kesehatan, baju warna apa yang baik? Unsur bidang apa? Nah, ini pertanyaan banyak tumpang tindih di sini. Paling tidak juga saya perlu berikan pemahaman bahwa
jurusan apa yang bagus dengan pekerjaan yang cocok hendaknya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena walau bagaimanapun bidang yang cocok adalah sebetulnya bidang yang merupakan bakat daripada bawaan lahir. Dan kalau bakat itu kemudian merupakan satu hal yang sangat disukai, tentunya harus patut disukai. Dan kalau sudah disukai, maka orang yang bekerja pada bidang yang disukai tentu saja akan memperoleh kemajuannya dengan sangat mudah. Satu hal perlu dicatat dulu bahwa Lung Xiang, yang namanya ditanya adalah Jia Chen atau Mitsi Firorenza. Jia Chen lahir pada Shiokuda Air pada hari Selasa tanggal 22 bulan 10 tahun 2002, Imleknya tanggal 17 bulan 9 tahun 2553. Ya, jam 22.45. Satu hal yang harus diwaspadai betul ya oleh Jia Chen adalah bahwa Jia Chen itu mudah sekali tersinggung, ya, dan mudah sekali terlena, apalagi oleh rayu-rayuan. Oleh sebab itu yang perlu dipahami dulu Jia Chen adalah jangan sampai mudah diperdaya. Orang yang bermulut manis belum tentu baik, ya. Nah, Jia Chen apalagi? Kenapa apalagi? Jia Chen ini juga bergaulnya kurang. Orang yang bergaulnya kurang kalau didekati gampang sekali terpesona. Ya. Nah, oleh sebab itu Jia Chen harusnya sering memakai baju warna hijau. Mengapa? Agar Jia Chen kemudian punya prinsip, sehingga Jia Chen dalam bergaul tidak mencari teman tetapi juga dicari oleh teman. Ya, itu adalah parameter bahwa Anda mampu bergaul dengan baik atau tidak. Nah, kemudian saya mau minta tolong Jia Chen, ya, agar Anda tidak terlalu lelah, ya, karena level Anda kurang bagus, dan saya berharap Anda juga banyak memakan sayuran, ya, buah-buahan ketimbang daging. Nah, kemudian apakah bidang yang Anda patut tekuni? Ya, sebagai wanita tentu Anda sebetulnya jago sekali memasak. Jadi bidang kuliner adalah bidang Anda. Sebetulnya Jia Chen cocok juga di bidang berusaha, bersekolah, maksud saya di bidang hukum dan politik, ya. Juga dalam kawasan misalnya sebagai birokrat, teknokrat, atau dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan pemerintahan, maksud saya. Tetapi dalam hal nantinya terjun ke masyarakat di dunia tersebut, saya khawatir agak lemah, ya. Jadi saya lebih berharap Jia Chen ke bidang kuliner, atau ada bidang yang jauh lebih menjanjikan, yaitu bidang mechanical electrical, ya, bidang hardware, ya. Kenapa? Jia Chen memang agak tomboy gitu, ya. Jadi cocok di bidang hardware, ya, apakah itu di bidang teknik komputer, ya, tapi hardware loh, ya. Kemudian teknik produksi, teknik, ya, segala macam bidang teknik. Ya, jadi nanti terjunnya juga ke bidang yang sama. Jadi ada dua pilihan, apakah mau masuk ke dalam mechanical electrical atau ke dalam bidang kuliner. Kemudian ada Sarinah Made. Sarinah Made mengupload pertanyaannya pada video aturan feng shui, tempat usaha dan posisi terbaik kepala ranjang. Saya mau tanya, anak saya, berarti dua-dua bertanya anak. Lung Xiang bertanya anak, Sarinah Made bertanya anak. Anak saya juga perempuan rupanya, lahir pada hari Senin, tanggal 22 bulan 11 tahun 1993.
punya cowok, punya pacar, lahir tanggal 16 Maret 1998. Apakah mereka berdua berkecocokan? Tentu saja saya tidak berani menjawab hal ini karena kedua-duanya tidak dilengkapi jam kelahiran. Ya. Karena yang perlu diketahui dulu deh bahwa putri Anda bersio ayam dengan macan tidak ada masalah. Mungkin yang menjadi masalah di sini adalah karena cowok daripada putri Anda itu jauh lebih muda, ya. Jauh lebih muda sebetulnya juga bukan ukuran kedewasaan. Karena kalau itu yang Anda tanyakan, maka kedewasaan daripada pacarnya ini dari komposisi yang ada cukup meyakinkan. Tetapi lebih-lebih lagi saya tidak berani menjawabnya dengan pasti. Kalau nanti Anda punya jamnya, Anda boleh bertanya kembali. Tetapi perlu Anda catat bahwa putri Anda bersio ayam air, lahir hari Senin tanggal 22 bulan 11 tahun 1993 itu Imleknya tanggal 9 bulan 10 tahun 2544. Sedangkan pacarnya bersio macan tanah, lahir hari Senin tanggal 16 bulan 3 tahun 1998. Imleknya tanggal 18 bulan 2 tahun 2549. Sebelum saya akhiri jawaban kepada Sarina Made, perlu Anda pahami dahulu bahwa walau bagaimanapun ada satu ganjalan daripada keduanya, yaitu cara berpikir mereka memang berbeda. Namun cara berpikir yang berbeda bukan alasan bagi saya untuk mengatakan bahwa mereka tidak cocok. Ada pertanyaan dari channel YouTube-nya Sonora, ya. Channel YouTube Sonora yang 12 sio itu. Ada Untung pada video sio kerbau. Untung bertanya, ini saya tanggal 5 Februari. Apakah termasuk sio kerbau? Ya. Tetapi ditinjau dari segi apapun kok kayaknya resonate. Ya, jadi saya mungkin dia ragu, saya juga tidak bisa menjawab. Saya tak bisa jawab karena harap melihat tabel sio. Jadi saya berharap Untung dapat melihat, ya, menyeksamai buku yang saya tulis. Pada buku di sana ditulis Anda lahir tanggal sekian sampai tanggal sekian, sionya apa. Bukan hanya itu, ya, bahkan Anda bisa tahu Anda tuh sionya apa, lahir pada tahun berelemen apa, gitu ya. Atau Anda bisa juga membuka 12 sio yang sudah saya sampaikan, ya, untuk tahun Imlek 2571, baik itu yang pada channel Sonora maupun yang saya di channel saya, maksud saya. Di sana ada tertulis sio anu potensinya tahun ini seperti apa, kemudian cara jalan keluarnya bagaimana, cukup lengkap kok, ya. Jadi Untung bisa melihatnya lebih jelas di sana. Ada pengagum rahasia Pudan, video sio kuda 1 Januari 1990, sio apa ya? Sio ular tanah, ya. Anda lahir sebagai sio ular tanah, lahirnya pada Senin tanggal 1 bulan 1 tahun 1990, Imleknya tanggal 5 bulan 12 tahun 2540, ya. Berdasarkan kalender Imlek, Anda kini berusia 32 tahun. Ada Rio Kurniawan pada video sio babi 15 November 1995,
Apa masih sio babi? Oh ya, Anda masih sio babi, ya. Lahir sebagai sio babi kayu, lahirnya itu pada hari Rabu, ya. Imleknya tanggal 23 bulan 9 tahun 2546. Tolong dicatat ya. Anda berusia Imlek 26 tahun, ya. Nah, Anda mau lebih jelas, Rio, Anda silakan buka 12 sio mengenai semuanya ya, apakah itu tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, monyet, ayam, anjing, dan babi ya. Ada 12 sio di sana dan Anda lihat berapa besar potensi Anda di tahun ini. Tentunya secara garis besar. Walaupun garis besar, tentu saja saya berharap Anda semua sukses selalu.